Baiklah teman-teman, kemarin saya memutar video yang direkam dari dalam sebuah pusat perbelanjaan di suatu tempat di Melbourne. Beberapa orang bilang ini di Werribee, beberapa orang bilang di Southland. Saya tidak tahu, saya tidak mengenalinya, saya belum pernah ke sini. Tapi ini dari tanggal 2 bulan ini. Oke, saya sudah memutar video ini untuk kalian kemarin. Lihat ini, tidak ada orang Australia yang terlihat. Siapa orang-orang ini? Nah, ini adalah anak-anak kecil dari Afrika. Saya percaya banyak orang Sudan datang ke Australia pada pertengahan tahun 2000-an. Jadi dari tahun 1999 sampai 2007, sekitar 50.000 orang Sudan dan Somalia datang ke Australia. Jadi ini adalah anak-anak mereka. Saya tidak mengaitkannya dengan ras. Jelas itu adalah fenotip yang paling terlihat. Tapi saya membuat argumen budaya, bukan argumen berbasis ras. Saya yakin jika Anda membawa orang-orang dari Rumania yang merupakan orang Eropa kulit putih atau orang dari budaya lain manapun, mereka juga akan membawa ciri-ciri budaya mereka sendiri. Beberapa baik, beberapa buruk, tapi tidak ada yang bisa mengatakan semuanya baik. Anda harus benar-benar bodoh untuk mengatakan budaya apapun yang kita datangkan ke sini, kita hanya membawa sisi terbaik dari budaya itu. Oke, tidak ada yang mengatakan itu. Ngomong-ngomong, jadi saya sudah memutar video itu untuk Anda kemarin. Lihatlah laporan baru ini. Jadi orang Australia meninggalkan Sydney dan Melbourne karena kota-kota tersebut dipenuhi oleh para migran. Dan apa maksud saya dengan orang Australia? Maksud saya orang Australia kulit putih. Jadi cerita seperti ini sudah pernah terjadi di tempat lain sebelumnya, bahkan di London. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di London. Jadi Anda tahu apa yang akan terjadi di Sydney dan Melbourne, itu pasti akan terjadi. Inilah yang sudah saya katakan terus-menerus selama 4 atau 5 tahun terakhir. Bahwa apapun yang terjadi di London akan terjadi tepat di depan mata kita di Melbourne, Sydney, dan kota-kota besar barat lainnya. Menurut sensus tahun 2021, jadi itu pun sebenarnya sudah lama, data itu sudah 5 tahun yang lalu. Dan kira-kira saat itulah saya mulai mengamati London. Saya mulai sering pergi ke London. Saya pergi ke sana pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Pertama kali saya pergi ke London adalah tahun 2017. Dan saat itulah saya melihat multikulturalisme yang sesungguhnya sedang berlangsung. Dan saya berpikir, oh jadi itu maksud mereka dengan multikulturalisme? Saya pikir apa yang kita miliki di Australia itu adalah multikulturalisme. Kamu tahu, ada beberapa tempat makan Cina, beberapa restoran India, dan saya sendiri berkulit coklat. Dan sebagian besar yang saya lihat bernuansa Australia. Oke, Australia. Bukan budaya yang sudah tercampur, melainkan didominasi budaya Australia dengan akar Inggrisnya. Itu yang saya lihat. Itu yang saya pikirkan, bahwa itulah arti multikulturalisme. Tapi ketika saya pergi ke London pada tahun 2017, saya melihat seluruh lingkungan yang sama sekali tidak terlihat seperti Inggris. Jadi saya berpikir, wah itu tidak bagus. Dan tebak apa? Saya berusaha tinggal di lingkungan orang kulit putih sebanyak mungkin karena saya pergi ke Inggris untuk merasakan budaya Inggris, bukan budaya Bangladesh, bukan budaya Pakistan. Untuk itu, saya akan pergi ke Pakistan. Jadi, lihatlah ini. Menurut sensus tahun 2021, 53,8, jadi hanya setengah dari penduduk London yang mengidentifikasi diri sebagai kulit putih dengan total sekitar 3,2 juta orang. Ini terdiri dari 36,8%. Oh, jadi bahkan di antara orang kulit putih itu, hanya 37% dari mereka yang merupakan kulit putih Inggris dan 17% lainnya adalah kulit putih Eropa lainnya. Pada tahun 2011, mereka berada di angka 60%. Jadi fenomena ini dikenal sebagai white flight atau migrasi orang kulit putih. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi ketika white flight terjadi. Ini adalah London Timur. London Timur semuanya orang Bangladesh. Dan lihat, ini terlihat seperti Bangladesh. Siapa yang menyangka bahwa ketika Anda mendatangkan orang, mereka juga membawa budaya mereka bersama mereka? Siapa yang menyangka itu? Lihat, tidak ada satupun orang kulit putih. Ini akan terjadi di Melbourne dan Sydney. Saya tidak bisa membalikkan kamera saya dan menunjukkan kepada Anda betapa bersihnya jalan-jalan di Melbourne, karena itu akan membocorkan di mana saya tinggal. Dan Anda tahu, para jihadis itu pasti senang sekali jika punya akses ke informasi itu. Tapi lihat ini, bisa percaya nggak? Ini akan terjadi di Melbourne dan Sydney. Ini London teman-teman, dan ini hari biasa omong-omong. Lihat ini London setelah Idul Fitri. Ini dari tahun lalu. Lihat itu,
Lihat tumpukan sampahnya. Dan ini adalah seorang pria kulit putih yang merekamnya sambil mengemudi. Dan dia bilang, ya ampun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika kita membayangkan London, inilah yang kita bayangkan. Oke. Sebenarnya tidak. Aku tadinya cuma mau cari beberapa area lucu di London. Dan bahkan pusat kota London sekarang terlihat berantakan. Maaf banget, memang begitu. Kamu mau aku lakukan apa? Lihat ini, aku ketik pusat kota London. Lihat apa yang muncul. Kacau, anarki. Lihat ini. Lihat ini terjadi di London. Apa-apaan ini teman-teman? Serius. Pokoknya kalian paham maksudnya ya. Maksud saya, ini akan terjadi di jalan-jalan bersih Melbourne dan Sydney. Sekarang izinkan saya membacakan beberapa statistik untuk kalian, oke? Orang Australia meninggalkan Sydney dan Melbourne ke bagian lain negara ini di tengah tingkat imigrasi yang sangat tinggi di bawah pemerintahan Partai Buruh. Pada tahun keuangan 2024-2025, jadi dari 1 Juli 2024 sampai 30 Juni 2025, lebih dari 33.000 penduduk meninggalkan Sydney. Jadi 33.000 orang, kebanyakan orang kulit putih, karena mereka tidak bisa mentolerir hal ini. Tapi itu adalah fenomena aneh lainnya yang telah kita amati pada orang kulit putih. Mereka meninggalkan daerah imigran, mereka pergi ke daerah mayoritas kulit putih, lalu mereka juga mengubahnya menjadi tempat bobrok yang condong ke kiri. Itu adalah fenomena yang sudah sering diamati di Amerika. Banyak orang kiri pindah ke negara bagian merah, lalu mereka mengubahnya menjadi negara bagian biru. Apa-apaan ini? Itu sama sekali tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, jadi 33.000 orang telah meninggalkan Sydney dan 8.500 orang telah meninggalkan Melbourne. Dengan Adelaide, Hobart, Darwin, dan Canberra juga mencatat migrasi internal neto negatif. Biro Statistik Australia mengungkapkan minggu lalu bahwa ini adalah statistik pemerintah sendiri. Jadi orang Australia meninggalkan kota-kota terbaik kita, Melbourne dan Sydney. Tidak ada masalah dengan Perth, Adelaide, Brisbane atau Gold Coast, favorit saya. Dan tentu saja Hobart, saya tidak lupa Hobart. Atau Launceston. Saya rasa bahkan orang Tasmania pun tidak peduli dengan Launceston. Jadi tidak hanya orang Australia yang meninggalkan kota-kota hebat ini, mereka sebenarnya malah harus membayar untuk itu. Lihat ini, orang Australia marah bukan dengan cara Allahu Akbar karena 50.000 imigran mendapat bantuan pemerintah untuk membeli rumah. 50.000 migran baru yang datang mendapat bantuan pemerintah untuk membeli rumah. Jadi perhatikan ini, orang Australia meninggalkan rumah mereka dan jelas mereka menjualnya di pasar. Imigran membeli rumah-rumah itu dengan uang pajak kita. Jadi kamu digantikan dan kamu yang membayar untuk itu. Bukankah itu luar biasa? Setiap hari warga Australia marah setelah mengetahui hampir 50.000 imigran dalam waktu kurang dari 3 tahun telah menerima bantuan pemerintah untuk membeli rumah di tengah krisis perumahan. Housing Australia mengonfirmasi minggu lalu bahwa sejak pertengahan 2023, 48.000 pemegang izin tinggal tetap telah memanfaatkan skema uang muka 5% itu. Jadi mereka bahkan belum menjadi warga negara Australia. Jadi mereka sudah memiliki izin tinggal tetap yang harus mereka pegang selama 4 atau 5 tahun sebelum bisa mengajukan kewarganegaraan Australia. Jadi yang setara dengan itu di Amerika adalah pemegang Green Card. Atau di Britania Raya, itu setara dengan ILR, izin tinggal tetap tanpa batas waktu. Telah memanfaatkan skema uang muka 5%, di mana pemerintah bertindak sebagai penjamin agar pembeli rumah pertama dapat menghindari asuransi pinjaman dan masuk ke pasar perumahan dengan deposit yang lebih kecil. Jadi pada dasarnya di Australia, kamu perlu memiliki uang muka 10 hingga 15% jika ingin membeli rumah. Tapi kita belum membangun cukup banyak rumah seiring dengan jumlah orang yang kita datangkan. Jadi itu telah menciptakan kekurangan rumah yang menyebabkan harga rumah melonjak drastis. Jadi pemerintah membuat solusi jenius, di mana pembeli rumah pertama hanya perlu memberikan uang muka 5%, dan kami akan menjadi penjaminnya. Jika mereka gagal membayar cicilan hipotek, pemerintah yang akan membayarnya. Biasanya, jika kamu hanya membayar 5%, kamu harus membayar asuransi hipotek pemberi pinjaman. Jadi ini adalah biaya tambahan. Jadi pemerintah sebenarnya menghindarkan mereka dari biaya itu dengan menjadi penjamin. Tapi kamu mungkin berpikir bahwa pemerintah melakukan itu untuk orang Australia sendiri yang kesulitan membeli rumah karena budaya Australia sangat berbeda dengan Amerika. Di Amerika, kewirausahaan dirayakan, itu didorong. Impian orang Australia adalah membeli rumah. Itulah sebabnya orang Australia di atas kertas, saya rasa mereka adalah orang terkaya kedua di dunia
karena kekayaan mereka terikat pada properti dan harga properti terus naik. Saya pikir rata-rata orang Australia bernilai 2 atau 300 ribu, yang mana itu sangat banyak. Lebih tinggi dari rata-rata orang Amerika, lebih tinggi dari orang Inggris, lebih tinggi dari orang Prancis. Saya rasa hanya Luxembourg yang di atas kita. Tapi itu semua sudah berita lama. Jangan biarkan statistik itu menipu Anda. Oke, anak muda tidak bisa membeli rumah. Jadi, mimpi orang Australia sudah mati. Oke, jadi Anda pikir pemerintah akan melakukan itu agar orang Australia sendiri bisa membeli rumah, mewujudkan impian orang Australia? Tapi tidak. Mereka justru membuat skema yang dimanfaatkan oleh para imigran, yang sebagian menjadi penyebab krisis perumahan sejak awal. Tidak sepenuhnya, tapi sebagian. Jadi Anda tidak bisa cukup membenci pemerintah ini. Oke, saya bukan seorang politisi. Saya tidak punya solusi apapun. Saya tidak akan memberi Anda solusi. Banyak orang berkata, oh Anda menunjukkan semua masalah ini, tapi Anda tidak punya solusi. Saya tidak dibayar $500,000 atau diberi akses ke data sampai-sampai saya yang harus memikirkan solusinya. Oke. Tapi saya jelas bisa melihat bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah demi kepentingan terbaik Australia atau rakyat Australia biasa. Saya bisa melihat kita sedang menuju ke arah yang sama seperti yang terjadi di Britania Raya sekitar 20-30 tahun yang lalu. Mereka membanjiri Australia dengan tenaga kerja murah dengan para migran dari negara dunia ketiga. Kamu sebenarnya tidak bisa menyalahkan mereka. Oke, saya tidak menyalahkan orang-orang India yang datang ke sini. Oke, India punya tatanan masyarakat yang benar-benar berbeda. Tahun lalu Australia menutup ratusan sekolah palsu yang didirikan oleh orang-orang India. Itu budaya yang berbeda. Mumbai. Kamu tahu Mumbai? Mereka sendiri sering bercanda tentang itu di film-film Bollywood. Mumbai itu dunia yang keras. Ada dunia bawah tanah di Mumbai. Banyak jalan pintas, orang-orang licik di mana-mana. Ini tentu saja bukan cerminan orang India biasa. Baik dan buruk ada di mana-mana. Tapi ketika kamu melonggarkan hukum, menurutmu siapa yang akan memanfaatkan itu? Orang-orang licik itu. Faktanya, orang India biasa justru menjadi korban mereka. Ada banyak agen visa bermunculan di mana-mana, di India, di Australia. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan, Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan mereka. Kita hanya bisa menyalahkan pemerintah kita karena menciptakan kondisi ini sehingga Australia dieksploitasi oleh penjahat internasional. Ya, kita butuh pemerintahan yang benar-benar sayap kanan, kanan keras, yang hanya satu langkah di belakang sayap kanan ekstrim. Tanpa kekerasan, tanpa langkah-langkah yang terlalu keras. Kita butuh yang adil, tapi tegas. Kita tidak bisa mundur dari itu. Apa yang dilakukan pemerintah ini tidak bisa didukung. Mereka sedang menghancurkan Australia.